Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Rafida Isna Aulia NIM T 2018-7071 dan Haifa Subhan NIM T 2018-7076 dengan dosen pengampu Ibu Masruratul Laili MSc dari Tadris Matematika IAIN Jember. Di sini kami akan membahas tentang bab logika yang di dalamnya yaitu hukum-hukum logika proposi, kedua proposi bersyarat atau implikasi, ketiga yaitu inferensi. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Rafida Isna. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hukum-hukum logika proposisi. Yang pertama, hukum identitas. A. P atau F sama dengan P. B. P dan T sama dengan P. Yang kedua, hukum negasi. A. P atau tidak P sama dengan T. B. P dan tidak P sama dengan F. Ketiga, hukum involusi. Tidak dalam kurung tidak P sama dengan P. Yang keempat, hukum kumulatif. A. P atau Q sama dengan Q atau P. B. P dan Q sama dengan Q dan P. Hukum distributif. A. P atau dalam kurung Q dan R sama dengan dalam kurung P atau Q dan dalam kurung P atau R. B. P dan dalam kurung Q atau R sama dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung P dan R. Selanjutnya, hukum nol atau dominasi. A. P dan F akan menjadi F. P atau F akan menjadi T. Hukum idempoten. P atau P akan menjadi P, P dan P akan menjadi P. Hukum penyerapan atau absorpsi. A. P atau dalam kurung P dan Q akan menjadi P. B. P dan dalam kurung P atau Q akan menjadi P. Hukum asosiatif. A. P atau dalam kurung Q atau R akan menjadi dalam kurung P atau Q atau R. P dan dalam kurung Q dan R akan menjadi dalam kurung P dan Q dan R. Hukum De Morgan. A. Tidak dalam kurung P dan Q akan menjadi tidak P atau tidak Q. B. Tidak dalam kurung P atau Q akan menjadi tidak P dan tidak Q. Contohnya yaitu buktikan hukum penyerapan dari P dan dalam kurung P atau Q menjadi P. Penyelesaiannya yaitu P dan dalam kurung P atau Q menjadi dalam kurung P atau F dan dalam kurung P atau Q. Itu termasuk hukum identitas. P atau dalam kurung F dan Q itu termasuk hukum distribusi. P atau F itu hukum nol. P hukum identitas. Kemudian, proposisi bersyarat atau implikasi. Definisi, misalkan P
dan Q adalah proposisi. Proposisi majmuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Tabel kebenaran implikasi. Jika T dan T, maka T. Jika T dan F, maka F. Jika F dan T, maka T. Jika F dan F, maka T. Implikasi tidak hanya diekspresikan dalam bentuk standar jika P maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, jika P Q. Yang ketiga, jika P mengakibatkan Q. Yang keempat, Q jika P. Selanjutnya nomor 5 yaitu P hanya jika Q. 6. P syarat cukup agar Q. 7. Q syarat perlu bagi P. 8. Q bila mana P. Contohnya yaitu ubahlah implikasi berikut dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Pertama, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Cara penyelesaiannya, implikasi di atas sudah dalam bentuk proposisi, yaitu jika P maka Q. 2. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Cara penyelesaiannya, jika es di kutub mencair, maka permukaan air laut naik. 3. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Cara penyelesaiannya, jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Selanjutnya, implikasi dalam bahasa pemrograman. Struktur if then dalam bahasa pemrograman berbentuk if, C, then S. Ketika program dieksekusi dan menjumpai pernyataan if then, S dieksekusi jika C benar, tetapi S tidak dieksekusi jika C salah. Kemudian inferensi. Dalam kalkulus proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus ponens atau law of detachment. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q dalam kurung jika P maka Q, maka Q. Yang dalam hal ini P dan jika P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Kaidah modus ponens dapat ditulis dengan cara seperti ini. Contohnya, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2. Jadi, 20 adalah bilangan genap. Yang kedua, modus tollens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi tidak Q dan dalam kurung jika P maka Q, maka tidak P. Kaidah modus tollens dapat ditulis dengan cara seperti ini. Contoh, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. N kuadrat bernilai genap. Jadi, N bukan bilangan ganjil. Yang ketiga, silogisme hipotesis. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi dalam kurung jika P maka Q dan dalam kurung jika Q maka R, maka dalam kurung jika P maka R. Kaidah silogisme ditulis dengan cara seperti ini. Contoh,
Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Jadi, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Yang keempat, silogisme disjungtif. Kaidah ini berdasar pada tautologi dalam kurung P atau Ki dan tidak P, maka Ki. Kaidah silogisme disjungtif ditulis dengan cara seperti ini. Contoh, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat. Jadi, saya menikah tahun depan. Selanjutnya, nomor 5, yaitu simplifikasi. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi dalam kurung P dan Q menjadi P. P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kaidah ini dapat ditulis dengan cara tersebut. Contohnya, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Karena itu, Hamid adalah mahasiswa ITB. Simplifikasinya yaitu Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Karena itu, Hamid adalah mahasiswa Unpar. 6. Penjumlahan. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi P menjadi dalam kurung P atau Q. Kaidah penjumlahan ditulis dengan cara di samping. Contohnya, Taslim mengambil kuliah matematika di TRI. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika di TRI atau mengulang kuliah algoritma. Dapat ditulis dalam kaidah penjumlahan yaitu Taslim mengambil kuliah matematika di TRI. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika di TRI atau mengulang kuliah algoritma. Selanjutnya, nomor 7 yaitu konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi dalam kurung P dan dalam kurung Q. Adalah P dan Q. Kaidah konjungsi ditulis dengan cara di bawah ini. Contohnya yaitu Taslim mengambil kuliah matematika di TRI. Taslim mengulang kuliah algoritma. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika di TRI dan mengulang kuliah algoritma. Kaidah konjungsinya ditulis dengan cara Taslim mengambil kuliah matematika di TRI. Taslim mengulang kuliah algoritma. Karena itu, Taslim mengambil kuliah matematika di TRI dan mengulang kuliah algoritma. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.